Halo sahabat sejarah manajemen pendidikan Islam, kamu harus tahu tokoh yang satu ini, yakni Mary Parker Follett. Ia lahir di Quincy, Massachusetts pada tanggal 3 September 1868. Dia belajar di Akademi Tyler di Branch Street, Massachusetts, di mana dia memuji salah satu gurunya yang menginspirasi banyak ide yang di kemudian hari. Pada tahun 1894, dia menggunakan warisannya untuk belajar di Association for College Teaching of Women yang disponsori oleh Harvard, dan kemudian menyelesaikan 1 tahun studi di Newman College, Cambridge, Inggris pada tahun 1890. Dia terus-menerus di Radcliffe College juga dimulai pada awal tahun 1890-an. Pada tahun 1898, Follett lulus dengan predikat summa cum laude dari Radcliffe. Penelitiannya di Radcliffe diterbitkan pada tahun 1896 dan sekali lagi pada tahun 1909 dengan judul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah lulus kuliah, Follett mulai bekerja di Roxburgh sebagai pekerja sosial sukarela pada tahun 1900 di Roxburgh Neighborhood House of Boston. Di sini, dia membantu menyelenggarakan rekreasi, pendidikan, dan kegiatan sosial bagi keluarga miskin peserta pekerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1908, Follett menjadi ketua komite Liga Kota Wanita untuk perpanjangan penggunaan gedung sekolah, bagian dari gerakan untuk membuka sekolah setelah jam kerja sehingga masyarakat dapat menggunakan gedung tersebut untuk beraktivitas. Pada tahun 1917, Follett menjabat sebagai Wakil Presiden Association Pusat Komunitas Nasional. Pada tahun 1918, ia menerbitkan bukunya tentang komunitas, demokrasi, dan pemerintahan, The New States. Follett menerbitkan buku lainnya, Creativity Experience, pada tahun 1924 dengan lebih banyak gagasan tentang integrasi kreatif yang terjadi antara orang-orang dalam proses kelompok. Dia memuji karyanya dalam gerakan rumah permukiman dengan banyaknya wawasan. Di tahun-tahun terakhirnya, Follett menjadi penulis dan dosen populer di dunia bisnis. Dia adalah dosen di London School of Economics pada tahun 1933, dan dia juga memberikan nasihat pribadi pada Presiden Theodore Roosevelt mengenai manajemen organisasi. Follett mengemukakan 3 pendapat utama yang amat penting dalam bidang kepengurusan pada masa lalu hingga sekarang, yakni yang pertama adalah sebuah organisasi seharusnya dijalankan sebagai komunitif, khususnya di antara pihak pengurus dan pihak bawahan, agar bekerja sama di antara satu sama lain untuk mewujudkan keadaan yang harmoni dalam sebuah organisasi. Yang kedua, masalah sepatutnya diselesaikan di antara pihak pengurus dan pihak pekerja agar suatu penyelesaian dapat dicapai sehingga akan memuaskan kedua belah pihak. Pengurus sepatutnya bertindak sebagai pembimbing dalam sebuah organisasi, dan perjalanan dalam pekerjaan sepatutnya di bawah kawalan pekerja. Follett berpendapat bahwa fungsi organisasi dalam masalah kekuasaan adalah dengan dan bukan atas. Ia menyadari sepenuhnya kondisi holistik komunitas, ide yang maju atas hubungan timbal balik dalam suatu pemahaman atas berbagai aspek dan dinamis dari satu individu dengan hubungannya dengan orang lain. Follett membela pendapat yang mengandung prinsip integrasi pembagian kekuasaan, berbagai pendapat atas negosiasi, kekuasaan, dan partisipasi karyawan sangat berpengaruh dalam perkembangan pembelajaran organisasi. Dalam kapasitasnya sebagai ahli teori manajemen, Follett mempelopori pemahaman proses lateral dalam organisasi hierarki, yakni pengakuan mereka mengarah pada langsung pada pembentukan organisasi bergaya matriks. Yang pertama adalah DuPont pada tahun 1920-an. Pentingnya proses informasi dalam organisasi hierarki, organisasi dengan gagasan tentang otoritas keahlian, yang benar-benar berfungsi untuk mengubah tipologi otoritas yang dikembangkan oleh rekan sesamanya dari Jerman, yakni saudara Max Weber, yang membagi otoritas menjadi 3 kategori terpisah, yakni rasional, legal, tradisional, dan karismatik. Dia mengakui sifat holistik komunitas dan mengemukakan gagasan hubungan timbal balik dalam memahami aspek dinamis individu dalam hubungannya dengan orang lain.
Follens mengajukan prinsip apa saja yang disebutkan integrasi atau pembagian kekuasaan tanpa paksaan berdasarkan penggunaan konsep kekuasaan dengan bukan atau kekuasaan atas. Follens tidak sepenuhnya menganut gagasan umum manajerial pada waktu periode tertentu, yang berasumsi bahwa meskipun manajer mampu menggunakan alasan dan logika, bawahannya mereka malah fokus pada sentimentalitas. Follens percaya bahwa semua orang terlepas dari identitas atau peran mereka, bertindak berdasarkan perlakuan yang mereka terima. Dia percaya bahwa manajer tidak perlu manipulasi bawahannya untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan, namun sebaliknya dapat melatih mereka untuk menjadi pemikir yang berdaya dan mampu menciptakan hasil yang diinginkan atas kemauan mereka sendiri. Follens percaya bahwa kepemimpinan meskipun merupakan bagian konsisten dari hubungan bisnis lebih cair. Kepemimpinan menurut Follens tidak terlalu terikat pada sebuah peran, namun seringkali pada orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman paling banyak di bidang tersebut. Follens memberikan kontribusi besar terhadap filosofi menang-menang dengan menciptakan istilah tersebut dalam karyanya dengan kelompok. Pendekatannya terhadap konflik adalah dengan menganggapnya sebagai mekanisme keberagaman dan peluang untuk mengembangkan solusi terpadu, bukan sekedar kompromi. Follens memandang konflik sebagai cara untuk berkomunikasi lebih jauh dan mencari saling pengertian. Konflik alih-alih menjadi sarana kekacauan dalam hubungan, manajemen justru memberikan peluang untuk memperkuat hubungan. Ide-idenya mengenai resolusi konflik merupakan ide baru dan inovatif pada saat itu. Ia juga merupakan pionir dalam pendirian pusat komunitas. Meskipun sebagian besar tulisan Follens tetap dikenal di kalangan terbatas hingga diterbitkan pada ulang tahun akhir tahun 90-an, gagasannya mendapatkan pengaruh besar setelah Chester Bernard, seorang eksklusif New Jersey Belle dan penasehatnya Presiden Franklin. Referensi number 1 Morgan Witzel, The Encyclopedia of the History of American Management. 2. The Theory of Social and Economic Organizing, Telco-Person Trends, distilled from Weber's multi-volume work, Kirchhoff and Geisker, Economic and Social. 3. Barbara R. Morgan Library and Information Center Management and Santa Barbara, California Libraries Unlimited. 4. Graham Pauli, Follens and Marketplace and Marketplace Follens, Property of Management, a celebration of writing from the 4. Mary Parker Follens, a public school for ahead of our time, Bazet. Mary Parker Follens, a public school for ahead of time, Washington and Edwidge. 6. A Frank-Smith reading of Mary Parker Follens, Integrative Process, Translation of the Carlos of Pierre Sachs. 7. Graham Paulin Follens, Marketplace Follens, Property of Management, a collaboration of writing from the 6.